Oke, jadi mengenai poin pertama ya, Yusuf bin Yakub ini, tokoh fiktif atau tokoh sejarah. Jadi memang Alkitab sendiri kan memang beberapa perdebatan atau mungkin diskusi teologisnya itu kan sebenarnya nggak semuanya kayak yakin bahwa itu tuh benar-benar terjadi seharafiah itu. Sama aja misalkan mungkin kalau kita lempar jauh ke depannya itu kayak misalkan Nabi Yunus gitu. Apakah itu Yunus dari ya Yunus yang Niniwe itu apakah benar-benar terjadi? Apakah dia benar-benar ditelan oleh ikan gitu? Apakah ada ikan yang seperti itu misalnya? Itu kan sebenarnya untuk sekarang kita belum punya jawabannya intinya sih. Kalau meminjam bahasa saudara kita yang sebelah, walau alam, hanya Tuhan yang tahu. Nah, tapi kita di sini coba menggali-gali dari sumber-sumber Alkitab dan ya sumber-sumber macam-macamnya juga, sumber-sumber religius lainnya ataupun juga sumber-sumber arkeologinya nih. Nah, makanya kita di sini coba nih, kan ini ada teks-teksnya nih, ada teks-teks yang Ibrani ya. Ada juga perhitungan tahunnya juga dan ya maksudnya berdasarkan temuan arkeologinya teman-teman. Jadi kita juga bisa kira-kira si Yusuf ini tuh hidupnya kapan sih gitu. Ya, enggak. Nah, jadi ada beberapa sumber teman-teman. Jadi kalau memang Alkitab dan kitab suci dan semacamnya itu kan semuanya sebenarnya nggak hanya terjemahan baru atau bahasa Indonesia masa kini ya teman-teman, atau Vulgata aja. Tapi sebenarnya banyak teks-teks religius lainnya. Misalnya contohnya kayak Masoretik. Jadi teks berbahasa Ibrani ini. Misalkan dinyatakan kapan Yusuf berada di Mesir ini di Keluaran bab 12 ayat 40. Ini ada terjemahan Ibraninya teman-teman ya. Tapi kita bacanya yang terjemahan barunya aja. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Jadi di sini dinyatakan di teks Ibraninya maupun yang di terjemahan barunya itu dikatakan bahwa orang Israel itu diam di Mesir 430 tahun. Nah, coba lanjut. Nah, lalu kita coba nih tarik aja waktunya gimana. Nah, Daud meninggal dan Salomo menjadi raja itu di tahun 970 sebelum Masehi. Dari sumber-sumbernya gitu ya, teman-teman. Lalu dikatakan di kitab Raja-Raja yang pertama nih, teman-teman. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Jadi bisa dibilang kalau misalkan Salomo menjadi raja itu pada 970 sebelum Masehi, tahun 970, berarti tahun keempatnya itu kan kurang lebih berarti 966 ya sebelum Masehi itu. Nah, dari 966 sebelum Masehi itu teman-teman, kita tarik lagi ke belakang nih, 480 tahun. Jadi kita dapatkan dari hitung-hitungannya nih teman-teman, 970 dikurangi 4, kenapa dikurangi 4? Karena yang kan sebelum Masehi, jadi dibalik gitu ya. Dikurangi 4, ditambah 480, kita dapatkan perhitungannya kira-kira 1446 sebelum Masehi. Itu orang Israel keluar dari Mesir. Lalu kita lihat lagi di Keluaran 12 ayat 40 sampai 41. Nah, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Gitu. Jadi bisa dikatakan dari 1446 sebelum Masehi, ditarik lagi ke belakang 430. Balik, maaf, hitungannya. Jadi kira-kira
Itu tuh 1876 sebelum Masehi. Nah, lalu ada tambahan lagi infonya, Yakub atau Israel dibawa ke Mesir setelah 10 tahun setelah Yusuf diangkat, atau sekitar 23 tahun setelah Yusuf tiba di Mesir. Berarti di ditambah-tambahin semuanya, dicocok-cocokin semuanya, kita mendapatkan bahwa Yusuf bin Yakub tiba di Mesir sekitar tahun 1876 tambah 23 berarti 1899 sebelum Masehi. Ini berdasarkan teks Masoretik. Nah, ini nih. Jadi perhitungannya kira-kira seperti itu. Memang ya mungkin yang apakah benar 1899, apakah nggak lebih 5 tahun atau kurang 5 tahun atau lebih 10 tahun kurang 10 tahun, itu sebenarnya ya perkiraan. Ya maksudnya bisa aja kejadian itunya sih mungkin 1920 misalkan. Tapi ya ini berdasarkan perkiraannya aja nih teman-teman, dan maksudnya pendapat-pendapat ahli teologi sih. Jadi berdasarkan Masoretik kita dapatkan ya kalau dibuletin ya 1900 lah. Berarti 1899 sebelum Masehi. Nah, tapi selain itu di samping itu masih ada juga sumber-sumber lain. Misalkan contohnya Septuaginta. Septuaginta itu berarti teks Alkitab yang berbahasa Yunani. Kalau yang Latinnya itu namanya Vulgata. Jadi ini jujur ya punten teman-teman, saya juga nggak bisa bacanya juga. Ini yang Yunani. Belum belajar ya teman-teman. Jadi tapi kita langsung baca aja yang Inggrisnya aja. Jadi now the residents of the sons of Israel during which they dwelt in the land Egypt and in the land of Canaan was 430 years. Jadi di sini dikatakan ada ya tinggal di Mesir dan tinggal di Kanaan ini 430 tahun. Nah, ini berbeda dengan yang tadi nih. Kalau tadi kan ngomongnya Mesirnya aja 430 tahun. Tapi yang ini maaf, di Kanaan juga ya. Dia dikatakan tinggalnya 430 tahun. Nah, coba kita mungkin lihat sumber yang lain lagi. Ya, ini contoh teks Samaria ya. Ya namanya Samaritan Pentateuch. Jadi Taurat ya yang orang Samaria, yang dipercaya sama orang Samaria. Jadi dikatakan juga bahwa now the sojourning of the children of Israel and fathers of them who dwell in Canaan and in Egypt was 430 years. Jadi ini masih sama nih, masih ngomongnya tinggal di Kanaan dan tinggal di Mesir itu 430 tahun. Sama. Oke. Maka lanjut lagi. Lalu ya ini kita lihat nih sama. Ya mungkin narasinya sedikit berbeda, tapi intinya mereka menyatakan bahwa tinggal di Mesir dan tinggal di Kanaan itu 430 tahun. Bukan hanya tinggal di Mesir saja. Berarti dari sini kita punya kayak semacam pemikiran bahwa sebenarnya 430 tahun itu berarti sekian tahun dia di Kanaan, sekian tahun dia di Mesir. Kira-kira seperti itu. Jadi dia dari dua teks ini kita menyimpulkan bahwa 430 tahun itu nggak di Mesir aja. Pasti kurang dari itu. Entah berapanya nggak tahu. Nah, lanjut. Kita lihat lagi dari surat Galatia dan dari catatan sejarawan Flavius Josephus. Dari Galatia bab 3 ayat 16 sampai 17. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Sehingga janji itu hilang kekuatannya. Jadi dari 430 ini bisa dibilang dari ketika Abraham dijanjikan oleh Tuhan. Nah, ya ketika dia diomong bahwa kamu akan jadi
bangsa yang besar, gitu. Kamu punya keturunannya banyak gitu. Nah, itu berarti kan ketika Abraham masih di Kanaan. Nah, malah udah mau masuk malah ya kalau nggak salah. Saya lupa. Belum masuk Kanaan, baru mau masuk kalau nggak salah, lupa. Tapi intinya belum orang Israel belum dan keturunan Abraham, orang Israel belum ada di Mesir. Jadi jelas maksudnya juga kurang dari 430 tahun. Nah, lalu dari catatan Yosefus, mereka meninggalkan Mesir pada bulan Santikus pada hari ke-15 bulan lunar, 430 tahun setelah nenek moyang kita Abraham datang ke Kanaan. Tapi 215 tahun hanya setelah Yakub dipindahkan ke Mesir. Nah, di sini lebih eksplisit lagi, lebih dinyatakan secara tersurat bahwa 215 tahun di Kanaan, ya dari itu, terus baru 215 tahunnya itu orang Yakub baru masuk ke Mesir. Intinya sih 50-50. Jadi berbeda banget dengan teks Masoretik yang dinyatakan di awal tadi. Nah, coba kita lanjutin lagi. Jadi kalau orang Israel keluar dari Mesir itu kan oke, kita katakanlah bisa sepakat bahwa 1446. Tapi orang Israel menurut kita ambil yang lebih jelasnya lagi, menurut Yosefus, orang Israel diam di Mesir itu mulai diamnya itu 1661 sebelum Masehi, karena kita 1446 ditambah 215. Kita tarik ke belakang 215. Nah, Yusuf bin Yakub tiba di Mesir sekitar tahun, tadi kita udah tahu 23 tahun ya sebelum Yakub datang ke Mesir. Itu kira-kira 1684 sebelum Masehi. Umur Yusuf pada saat itu masih 17 tahun. Tuh. Jadi di sini ada perbedaan yang cukup besar nih. Ada beda mungkin kira-kira 200 tahunan ya bedanya. Nah, kenapa ini signifikan? Karena itu berdasarkan pertemuan arkeologi tentang Mesir ya, itu sangat berada di masa pemerintahan Mesir yang berbeda. Di sini kita coba lihat. Next, maaf. Jadi kalau berdasarkan Masoretik, kita melihat perbandingannya ya 1916, umur 17, 1899, umur 30 diangkat jadi Perdana Menteri ya. Terus maksudnya jadi orang kepercayaan Firaun. 1826 Yakub datang, lalu tetap tinggal di Mesir 10 tahun. Intinya Yusuf berada di Mesir itu 1776 sebelum Masehi. Kita lihatnya Yusuf berada di Mesir kapan nih? Dan kita dari kejadian pun kita udah tahu bahwa Yusuf meninggal tuh umur 140 tahun. Jadi kita coba hitung-hitung aja, kira-kira segitu nih makanya. Jadi Masoretik itu dari 1916 sampai 1776 berdasarkan Masoretik. Berdasarkan sumber selain Masoretik tadi, Septuaginta, Samaritan Pentateuch, Surat Galatia dan catatan Yosefus, itu dari 1701 sampai 1561. Nah, ini jadi perbedaan yang cukup besar ya, 200 tahun nih. Oke. Nah, jadi ya tadi benar, next. Oke. Jadi ini teman-teman mungkin sketsa peradaban Mesir kuno pada saat itu. Jadi kalau apa ya? Kalau Mesir kuno itu kan jadi berdasarkan penemuan arkeologi itu jadi ada yang Old Kingdom, terus ada masa transisi yang pertama, terus Middle Kingdom, terus masa transisi yang kedua, lalu New Kingdom. Nah, masa hidup Yusuf
kalau yang Masoretic itu yang merah nih teman-teman, itu ada di Middle Kingdom. Kalau yang apa namanya, yang berdasarkan versi Septuaginta, dia ada di masa peralihan. Di sini kita bisa coba lihat ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau Yusuf ada di apa namanya, ada di yang Masoretic itu ada yang di lingkaran merah nih teman-teman. Kalau yang Septuaginta dan kawan-kawan itu ada yang di lingkaran biru. Lingkaran ungu, maaf. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ini dari Wikipedia ya teman-teman ya. Jadi dilihat nih siapa aja rajanya, dinasti keberapa dan semacamnya. Oh, di sini ada yang menarik nih teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di lingkaran ungu yang di dinastinya dikatakan ada tulisannya Kanaan dan Hyksos. Ini menandakan bahwa orang yang ada di dinasti ke-14 dan ke-15 itu bukan orang Mesir, tapi orang Kanaan dan orang Hyksos. Nah, itu sesuatu yang menarik nih teman-teman. Tapi kalau di Masoretic itu ada di Masoretic itu ada di dinasti ke-12 dan 13 ya itu ya. Itu dia yang memimpinnya itu masih orang Mesir asli. Nah, kalau dari diskusi kami sendiri, nah teman-teman, sebenarnya kami lebih condong kemana sih? Tapi ini opini ya teman-teman. Kalau ternyata kejadiannya di yang lulus Masoretic, ataupun ternyata di luar itunya, ataupun ternyata dinastinya ternyata berbeda lagi dengan penemuan arkeolog yang lebih baru, yaitu ya nanti kebenarannya berbeda lagi. Tapi berdasarkan data-data yang ada, fakta-fakta yang coba kami kumpulkan, kami mempunyai opini, teman-teman ya, bahwa kayaknya atau sepertinya, nah, itu yang benar itu adalah yang versi Septuaginta. Nah, jadi yang patokan apa ya, argumentasi teologis kami ini ya patokannya yang lingkaran ungu. Nah, kenapa? Nah, coba lanjut. Nah, jadi kenapa nih kami memilih sisi yang ungu? Nah, karena tadi sumbernya banyak dan cenderung sekata ya teman-teman, cenderung sama nih, selogika nih, karena dikatakan bahwa ya didukung nih oleh lebih banyak sumber teks, yaitu Septuaginta, terus yang Taurat Samaria, Surat Galatia, dan catatan sejarah Flavius Josephus. Lalu tadi kita bisa lihat lagi bahwa dinasti 14 dan dinasti 15 ini, ke-15 ini, ya dipimpinnya bukan oleh orang Mesir asli, tapi malah dipimpinnya oleh orang Asia. Wah. Karena kalau berdasarkan sumber-sumber arkeologi yang lain dan sumber-sumber ya sejarah yang lainnya juga dikatakan bahwa pemerintahan orang Mesir asli sangat memandang rendah orang asing. Di sini jadi bisa dibilang kayak ya mungkin semacam diskriminasi ya terhadap pendatang gitu sih. Istilahnya mah kayak gitu. Jadi bisa dibilang promosinya yang Yusuf alami dalam kitab Kejadian nih 39 ayat 4, 39 ayat 22, 41 ayat 41. Itu tuh menjelaskan bahwa pemerintahan Mesir saat Yusuf datang tuh menghargai orang asing, khususnya orang Asia. Jadi logikanya ya maksudnya mungkin pada saat itu diskriminasi terhadap pendatang, teman-teman, itu tuh bisa dibilang kayak agak sedikit.
Ya. Ya mungkin masih ada yang diskriminasinya dari orang Mesir sendiri ya mungkin ya. Cuman ya logikanya gini, raja kami aja orang Asia kok. Kenapa orang pendatang gitu ya. Kenapa kita nggak menghormati orang lain aja kalau selama dia memang punya kemampuan yang bagus, kenapa tidak gitu. Nah, makanya itu juga ya itulah yang menyebabkan Yusuf ini bisa langsung promosinya dipromosikan naik dari rumah Potifar dan sampai dia ke Firaun gitu ya. Karena maksudnya memang iklimnya istilahnya mah bersahabat dengan pendatang sepertinya. Apalagi sama orang Asia gitu. Lanjut. Lalu kita lihat lagi nih mengenai aspek sejarah yang lainnya. Lalu kita bicara tentang kereta berkuda ya teman-teman. Jadi kalau kata seseorang nih pada waktu itu kan belum ada kereta api nih. Jadi asik kereta berkuda aja. Nggak tahu kata siapa ya. Oke. Jadi kita lihat di kejadian 41 nih. 43 ya teman-teman. Kita lihat bahwa lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf. Hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, di kejadian 46 kita lihat juga. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Lalu pada kejadian yang bab 50 dikatakan bahwa baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia sehingga iring-iringan itu sangat besar. Jadi yang kita lihat ini coba keretanya nih, kereta. Nah, maksudnya apa sih kereta nih? Kereta ini tuh dikatakan tuh maksud itu tuh kan berdasarkan catatan sejarah, kereta itu tuh bukan penemuan orang Mesir, tapi penemuan orang Asia. Nah, ini. Jadi ada ya apa ya dugaan nih teman-teman ya. Jadi kereta ringan yang ditarik kuda adalah penemuan Asia dan juga tampaknya diperkenalkan selama pemerintahan Hyksos di Mesir. Ini kata Litter dan Crowell, kata Dekker juga. Orang Mesir mengadopsi penggunaan kereta dari Hyksos dan tampaknya telah menggunakannya dalam pertempuran terakhir melawan Avaris seperti yang ditunjukkan oleh representasi dari kuil Amos di Abydos. Jadi ya pada saat itu memang apa ya orang-orang Asia gitu ya. Dan maksudnya ya budaya Asia pada waktu itu mungkin bisa bilang kayak cukup kental gitu ya, pada saat itu. Jadi saya rasa memang ada kayak proses ya asimilasi, alkulturasi dan semacamnya gitu sehingga budaya-budaya itu bisa diterima. Jadi emang bisa dikatakan memang budayanya lagi benar-benar terbuka sih pada waktu itu pada saat zaman peralihan itu. Nah, lanjut. Lalu aspek yang lain lagi adalah kebiasaan penguburan. Kalau teman-teman mungkin ngikutin Mesir, ya bisa dikatakan bahwa orang Mesir kan itu kan mumikan ya teman-teman, diawetkan jenazahnya. Jadi kita lihat di kejadian 50 nih, ya, bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah katanya. Tidak lama lagi aku akan mati dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan. Disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali. Lalu berkatalah Firaun, pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah. Lalu
yang ayat 56 tadi kita udah lihat, lalu yang di 24 dan 25-nya, berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Jadi penguburan itu memang tradisinya orang Asia nih, teman-teman. Dan maksudnya kalau Firaun sendiri sampai ya udahlah, memperbolehkan Yusuf menguburkan dia, padahal dikatakan bahwa orang Mesir itu sebenarnya memandang rendah orang Asia, berarti kemungkinan besar pada saat itu ya teman-teman, pada saat itu Firaunnya juga orang Asia, atau maksudnya ya kenal dengan budaya-budaya Asia sih, karena masih masa peralihan seperti itu. Lanjut. Jadi orang Hyksos ini mempertahankan kebiasaan pemakaman mereka sendiri yang melibatkan penguburan orang mati mereka di dekat rumah. Jadi ya makanya Yusuf dibiarin pergi. Gitu. Aku mau nguburin ayahku terlebih dahulu, memakamkan ayahku terlebih dahulu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Karena mungkin ya kalau ada dalam kurungnya nih teman-teman, karena saya pun melakukan hal yang demikian. Gitu. Intinya sih kira-kira gitu. Jadi makanya kenapa nggak dilarang itu Yusuf untuk memakamkan ayahnya dan meminta bahwa dia nanti dimakamkan di dekat rumah keluarganya gitu ya. Karena orang Hyksos pun melakukan demikian. Lanjut. Nah, lalu kita bicara lagi ya pada ayat 8 nih teman-teman ya. Kita bicara tentang tukang sihir, teman-teman. Di terjemahan baru dikatakan bahwa pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruh nyala memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Jadi ahli di sini sebenarnya apa sih? Apakah engineer atau scientist? Kan? Kalau misalkan istilah modern ada di zaman itu ya, apakah insinyur maksudnya gitu? Atau maksudnya tukang ukur batu misalkan? Kan orang itu kan pada diriin piramid kan? Apa pada ya gitu? Apakah insinyur demikian dah? Tapi ternyata kalau kita baca terjemahan Ibraninya, dikatakan itu Chartumei. Nah, Chartumei ini apa? Nah, kita coba lihat di bahasa Indonesia masa kini. Berarti bahasa Indonesia yang lebih disederhanakan lah ya istilahnya mah. Paginya raja merasa gelisah karena itu disuruhnya memanggil semua tukang sihir dan orang berilmu di Mesir. Lalu diceritakannya mimpinya kepada mereka, tapi tak seorang pun dapat menerangkan artinya. Jadi ahli yang dimaksud sini adalah tukang sihir nih teman-teman sebenarnya. Nah, coba kita lihat lebih dalam lagi. Next. Jadi tukang sihir ini kan Chartumim ini, jadi kayak semacam akhirnya diserap nih oleh bahasa Ibrani jadi Chartumei itu. Jadi mungkin ini awalnya memang dari kata Mesir. Jadi menunjukkan orang-orang ya penyihir, pendeta Mesir dan penafsir buku-buku sucinya mereka nih. Nah, di sini kita lihat ada hieroglifnya Raja Ptolemy berkonsultasi dengan mereka nih. Nah, jadi mereka emang udah biasa apa ya istilahnya kayak tanya-tanya tentang mimpi. Sudah, ini mimpinya apa ya? Oh, ini mimpinya ini. Nah, gitu. Jadi tukang sihir memang salah satu tugasnya atau job desk-nya nih, teman-teman, adalah menafsirkan mimpi nih. Nah, jadi
Bahkan buku manualnya aja ada nih. Jadi istilahnya mah kayak udah kamusnya nih. Kalau ya primbon ya mungkin atau gimana gitu. Jadi kalau misalkan mimpinya jalan-jalan ke tempat yang indah, artinya apa ya? Mungkin tuanku raja akan mengalami peristiwa yang indah, misalkan gitu. Jadi sebuah manualnya ini udah ada nih, kamusnya nih udah ada. Ditulis pada awal milenium kedua dan diterbitkan kembali, kemudian di mana mimpi-mimpi khas diberikan. Jadi jika seorang pria melihat dirinya dalam mimpi ngapain, baru kalau kayak gini berarti dia mimpinya bagus, ya, atau mimpinya buruk, misalkan. Ya apapun lah mimpinya tentang pekerjaannya dia, atau mungkin kesehatannya dia, atau mungkin kapan dia kira-kira wafatnya kapan. Jadi istilah Hartumim sendiri. Jadi kalau itunya sendiri Hartumim itu adalah bahasa Mesir kuno. Jadi merujuk ke sosok imam yang dalam bahasa Mesir kuno itu imam pembacanya nih, teman-teman, yang mempelajari tulisan suci, ritual dan mantranya di kuil-kuil Mesir seperti tampak pada pembukaan papirus buku 108 makna mimpi. Wah. Jadi emang udah bukunya kayak legit banget ya. Jadi udah 108 makna mimpi gitu. Wah. Kayaknya mantep nih lihat ini. Oh, ini mimpi ini artinya baik, mimpi yang buruk. Tapi ternyata setelah melakukan kayak gitu pun pendeta-pendetanya pun udah baca manualnya pun ternyata nggak ngerti juga maksudnya apa gitu. Gitu. Terus berarti Yusuf cuman dengerin aja, canggih dong gitu. Bisa nggak baca kan, kalau orang Ibrani ya, orang Israel pada waktu itu kan nggak ada manual mimpi-mimpian gitu. Ya pikirnya ya udah gitu maksudnya. Nah, jadi mimpi Firaun itu apa sih sebenarnya? Ketujuh ekor lembu yang baik ialah itu ini udah sama interpretasinya nih. Jadi kan Firaun sendiri kan tentang ketujuh ekor lembu yang baik kan. Terus ada ketujuh ekor lembu yang kurus. Nah, gitu kan. Maksudnya apa nih? Nah, ternyata maksudnya ketujuh ekor lembu yang baik itu adalah 7 tahun. Dan ketujuh bulir gandum. Oh ya, bulir gandum juga. Berarti 7 tahun juga. Berarti kedua mimpi itu sama nih. Lalu ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk. Nah, yang keluar kemudian berarti 7 tahun juga. Sama aja juga ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu itu oleh angin timur itu. Berarti ada 7 tahun yang baik, tapi ada 7 tahun lagi yang buruk nih atau kelaparan. Ini yang diartikan oleh Yusuf. Jod. Nah ini yang tadi saya omongin manualnya nih. Jadi di Papirus Ramses 2 nih, buku makna 108 mimpi. Jika seorang pria lihat dirinya dalam mimpi dan menipu orang yang untuk menyakitinya, itu bagus. Berarti ia akan mengalahkan musuhnya nih. Nah, simpelnya gitu. Terus kalau misalkan seorang pria melihat dirinya dalam mimpi memalingkan wajahnya ke tanah, berarti buruk. Kemungkinan akan dituntut oleh kematian dekat-dekat wafatnya. Jadi emang pada waktu itu, udah juga ada mimpi yang baik, tapi juga ada mimpi yang buruk. Gitu. Kira-kira sama seperti itu juga. Polanya juga sama. Terus lanjut. Lalu Yusuf secara jelas nulis nih. Secara jelas mengatakan bahwa di Kejadian 41, 29:30 dan 53:55 dikatakan bahwa ketahuilah tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir, kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan.
maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Gitu. Nah, dan ternyata kejadian, wah ini nih di sini. Jadi benar-benar terjadi seperti yang dikatakan oleh Yusuf. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Karena Yusuf ya sendiri, sini kan udah diatur semua sama Yusuf. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya padamu. Jadi Firaun pun sudah percaya nih sama Yusuf. Dia kasih taunya udah benar kejadian, Yusufnya juga udah ngatur-ngatur juga. Ya udah, pergi aja sama Yusuf. Dia tahu, dia orang bijak yang tahu lah intinya sih. Kita mesti ngapain. Jadi dari apa ya? Dari buku nih, buku di luar Alkitab ya tentang masa transisi kedua. Jadi dikatakan bahwa sama seperti Mesir telah sangat terpengaruh oleh kelaparan selama akhir dinasti ke-13 atau 14. Nah, ini masa-masa tadi yang kita sebutin nih, yang di lingkaran ungu nih, teman-teman. Demikian pula Mesir Selatan terus menderita kelaparan pada periode menengah kedua akhir. Pada prasastinya, Neferhotep III secara eksplisit memuji dirinya sebagai dia yang memelihara kotanya, menyelamatkannya dari kelaparan. Senwosret IV yang nampaknya telah memerintah pada akhir dinasti ke-16 nih, berarti 2-3 setelah dinasti yang Yusuf nih, mengadopsi pernyataan serupa untuk nama nepinya. Dia yang memelihara dua tanah. Bahwa kemampuan raja untuk menafkahi rakyat telah menjadi topik yang begitu penting sehingga diumumkan melalui tituler kerajaan memberikan indikasi kuat bahwa kelaparan yang berulang selain dinasti Kanaan yang agresif di utara adalah masa politik utama saat itu. Jadi memang setelah zaman Yusuf sendiri pun kemungkinan besar ada masa-masa kelaparan dan ya kemakmuran dan kelaparan lagi sama seperti yang dikatakan oleh Yusuf. Jadi nggak cuman 7 tahun itu doang, nggak cuma 14 tahun itu siklus itu doang, tapi ternyata terjadi lagi. Ya lanjut. Jadi kalau dari Yosef, penafsiran Yosef sendiri, Yosefus itu memang agak berulang-ulang sih sebenarnya teman-teman, tapi cukup jelas. Jadi referensi kelaparan 7 tahun mungkin bisa dikatakan jangan diambil mungkin tidak dimaksudkan untuk dipahami secara harafiah 7 tahun, tapi ya mungkin memang masa yang cukup lama aja. Meskipun sebenarnya ditemukan juga sih sebenarnya teks dari periode Ptolemeus yang menggambarkan kelaparan 7 tahun. Jadi kemungkinan memang 7 tahunnya sendiri juga ada, tapi memang bisa saja memang 7 tahun itu dianggapnya memang sesuatu yang lama, meskipun sebenarnya bisa jadi kayak 10 tahun, 20 tahun, tapi biar ininya kita sastra gitu ya teman-teman, dokumen sastra, ya setengah sastra atau gimana gitu, jadi kita ngomongnya 7 tahun. Jadi yang buat ngacuin tentang periode kelaparan yang panjang di Mesir. Kalau latar belakang sejarah dari narasi Alkitabiah sih dijamin oleh banyak teks lain. Jadi maksudnya banyak temuan-temuan arkeolog dan semacamnya semuanya. Oke. Nah, terus juga menarik juga nih, ada ternyata
pada dinasti Hyksos itu juga ada yang namanya Yakub. Nah, Meruser Yakub Har. Ini semacam apa ya, emblemnya ya, mungkin kayak semacam capnya, macam tanda tangannya nih. Suatu bentuk yang dikenal sebagai nama awalan Y, misalkan Yakub atau Yisak. Paling cocok pada awal milenium kedua sebelum Masehi. Ketika bentuk ini paling sering muncul. Nama awalan Y ini lebih jarang muncul nih teman-teman di ini. Berarti setelah lewat yang masa-masa orang Asia dan Hyksos itu, jadi udah mulai jarang muncul. Tapi munculnya ini cuma pas awal di dunia awal-awal di dunia milenium pertama, di awal milenium kedua aja. Tapi yang kalau di setelahnya atau pas awal-awal milenium pertama sebelum Masehi, ya kadang bisa jadi muncul tapi nggak sebanyak yang itu. Jadi ini bisa dikatakan bahwa ini kayaknya nama khas apa ya, bangsa Semitik Barat. Lalu Yakub sendiri ini bisa dikatakan kayak ada Raja Hyksos nih. Setidaknya satu nih. Gitu teman-teman. Setidaknya satu. Lalu juga pada saat itu juga pas tahun-tahun segitu juga banyak nih budak rumah tangga Mesir kuno. Jadi yang di teks-teksnya nih, contohnya di nomor 11 ada tulisan dalam bahasa Mesir ya maksudnya. Ini Menahem, terus ada Asher, ada Isakar, ada Yakub, ada Shifra, ada Ibrani ya atau Hebrew. Jadi memang pada saat-saat itu cukup banyak tuh jadi orang Asia yang ada di situ. Gitu sih. Jadi cukup maksudnya berseliweran lah intinya sih. Tapi di samping itu juga selain ada nama Ibrani di yang teks Mesir, ada juga nama-nama Mesir di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab kita malah. Potifera yang pas 2 minggu lalu dikatakan dia yang adalah pemberian Dewara. Nah, terus Asneit, dia adalah Dewi Neit. Dia milik Dewi Neit, sorry. Terus Sabnat Paneah gitu kan. Nah, ini dari tulisan Mesirnya yang Seduen Pinah. Dia yang dinamai kehidupan. Jadi kalau ini kayak semacam Ang itu tuh udah kayak semacam gelar-gelar gitulah. Jadi di dinasti 12 ada berapa? Amenemhat Ang, Senusret Ang, Angku, Senep son of Angku, dan seterusnya. Jadi ini memang gelar Mesir punya ini sebenarnya. Bisa dikatakan seperti itu. Lanjut. Lalu pada waktu itu sempat kayak ada apa ya, seorang opini dari seorang rabi Yahudi ya, Rabi Israel Herzog ya. Jadi dalam apa ya, komentar terhadap Taurat nih teman-teman. Jadi Paneah ini nggak ada yang para maknanya dengan ayat-ayat kitab suci. Apa nih sebenarnya? Kata rabinya gitu sebenarnya. Nah, tapi kalau dari kata orang Kristen yang Mesir gitu, Kristen Mesir ya, itu ada nih tulisannya yang sudah mengaitkan Sabnat Paneah dengan kata Ang yang artinya hidup. Yusuf yang disebut dia yang memperhitungkan hidup. Jadi mungkin karena maksudnya Rabi Yahudi taunya Ibrani kan, maksudnya tentang pengetahuan tentang bahasa Mesir kan mungkin nggak sefasih dan sebanyak itu kan. Nah ini kalau kata orang Kristen Mesir sendiri, oh ini ada ini Sabnat Paneah ini, maksudnya apa? Artinya hidup gitu. Itu loh, hidup itu, inilah makna yang paralel dengan Alkitab gitu maksudnya. Jadi tema atau nama mengenai hidup gitu, itu yang disebut dia yang memperhitungkan hidup. Nah, inilah
diperhitungkan ya Yusuf Sabnat Paniah. Oke, lanjut. Lalu juga kenapa kita menyimpulkannya dia ada di dinasti yang Hyksos atau Asia Kanaan itu atau di masa transisi kedua. Kenapa? Karena dikatakan gini, ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual pada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Nah, jadi di sebelah ini adalah harga-harga budak pada saat itu. Teman-teman lihat sendiri ya, 2001 sebelum Masehi itu 810 shikal, 1720, 1330, 800 itu 50, 60, dan 400 ini 920. Ini memang ada inflasi ya teman-teman, jadi harganya selalu naik gitu. Jadi, nah terus kita cocokin aja sebenarnya harganya yang mirip itu di mana sih? Nah itu di sekitar 1700 sebelum Masehi. Nah itu pas kapan? Pas dinastinya Hyksos dan orang Kanaan itu gitu. Itu yang bukti yang dugaan yang memperkuat dugaan. Lalu juga ada juga ya langkah narasi pada Sinuhe nih. Jadi ini cerita Yusuf ini mirip dengan ini. Situasi awal, ancaman, terus juga ancaman terwujud. Jadi ya tapi ancaman terwujud enggak ya teman-teman. Terus dia diasingkan, berhasil diasingkan, diasingin lagi, kemenangan di pengasingan lagi, mengatasi ancaman, pengembalian dan rekonsiliasi, epilog. Ini tuh mirip dengan cerita Mesir Wono pada saat itu. Jadi kan Yusuf kan awal nih, ya terus dia diancam sama saudara-saudaranya mau dibunuh. Tapi kan ternyata tidak jadi, malah maunya dijual saja. Terus diasingkan di tempat Potifera gitu. Terus tapi akhirnya di penjara lagi. Dari penjara diangkat lagi, berhasil, dan akhirnya sama-sama kita ketahui rekonsiliasi dengan keluarganya semua. Ini narasi yang bisa dibilang mirip dengan narasi Mesir kuno pada saat itu. Oke, lanjut. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan ternyata Masoretik ini? Jadi memang ini kita nggak bisa mengatakan Masoretik yang benar atau yang Septuaginta yang benar. Ini memang tidak ada kita bisa ngomong jelas seperti itu. Apalagi kan kita juga bukan orang Mesir zaman dulu ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa mengatakan secara jelas yang mana sih sejarah yang benar. Jadi ada juga opini lain nih teman-teman yang mengatakan Masoretik nih. Argumentasinya dari mana? Misalkan pada saat itu kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Jadi orang pada saat itu orang Mesir semuanya apa ya, bukan klimis ya, apa sih, intinya sih nggak punya brewok, bersih semua, nggak ada kumis, nggak ada brewok, makanya dicukur kan. Terus lalu saudara-saudaranya kan mereka melihat Yusuf, tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Jadi karena udah cukur itu, mikirnya ya ini orang Mesir, bukan orang Ibrani, bukan orang Israel gitu, bukan saudara-saudara kita gitu. Nah, lalu juga dikatakan, lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri dan bagi saudara-saudarinya tersendiri dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Karena hal itu ada suatu kekejian bagi orang Mesir. Jadi menunjukkan bahwa tradisi Mesir gitu dan orang asingnya itu tuh bisa bilang masih banyak barriernya, banyak pembatasnya. Jadi dikatakan kemungkinan mungkin pas memang orang Mesir yang memang pas lagi keras-kerasnya gitu, berarti kan kemungkinan bukan orang Asia yang mimpin gitu. Berarti memang orang Mesir asli. Lanjut. Lalu
mungkin ya bisa juga ini bangsa Hyksos juga apa ya, bangsa-bangsa lain itu juga banyak mengadopsi juga sih sebenarnya, banyak kebiasaan bangsa Mesir asli ketika memerintah Mesir gitu. Ini mungkin bantahan lainnya ya teman-teman ya. Jadi apa ya, memang saling saling mengadopsi budaya satu sama lain sih. Lalu juga dari sejarah juga kemungkinan juga ada Firaun Ahmose, dia membunuh ya kemungkinan nih orang Hyksos juga. Jadi memang pada tahun segituan memang banyak orang Hyksos, banyak orang Asia, banyak orang non Mesir yang ada di Mesir gitu. Nah, lanjut. Jadi memang apa ya? Memang ketika orang Roma pun berkuasa atas Mesir juga. Kalau teman-teman lihat, mereka juga sebenarnya mengadopsi Mesir juga gitu. Jadi lihat kalau teman-teman lihat kayak Ptolemeus gitu ya. Yang pertama, yang ke-6, lalu yang ke-12, itu semuanya pakai aksesoris Mesir semua, bukan aksesoris Roma loh. Kalau Roma kan ketopong yang bukan ketopong sih, kalau Kaisar bukan ketopong ya, tapi maksudnya yang jelas bukan kayak gitu kan orang Roma. Tapi maksudnya ternyata mereka pun juga mengadopsi juga nih teman-teman, mengadopsi ya ininya juga dicukur semua, pakaiannya juga seperti apa. Jadi memang seperti itulah kebiasaan bangsa lain ketika ada di Mesir. Lanjut. Lalu dari sekian banyak tadi kita coba untuk telusuri sebenarnya teman-teman ya, kita bisa katakan bahwa Yusuf sendiri adalah tokoh sejarah yang hidup sekitar tahun 1701 sampai 1561 dan hidup di Mesir pada masa pemerintahan dinasti Hyksos. Tapi kembali lagi semuanya ini hanya opini teologis. Tapi kami sendiri punya opininya adalah tokoh sejarah yang hidup sesuai pada tahun sekian sesuai dengan fakta-fakta yang ada di Septuaginta dan Septuaginta, Taurat Samaria, Surat Galatia dan catatan Yosefus. Sebenarnya penting nggak sih kalau tahu ini sebenarnya sejarah atau bukan? Ya sebenarnya mungkin penting juga sih teman-teman. Tapi kalau misalkan dia memang benar ada, menurutku ini memberikan suatu nilai teladan yang lebih sih. Kalau misalkan dia fiktif, berarti apa bedanya dia dengan Superman? Apa bedanya Yusuf dengan Batman gitu? Sama-sama fiktif tuh. Tapi dengan adanya ternyata sama-sama sejarah gitu ya. Kami saya juga itu pikir ya ini loh kalau dia aja bisa, kita juga berkesempatan untuk bisa juga seperti dia. Ya mungkin orang akan berbeda-beda ya jalannya, tapi kita tuh bisa apa yang dia tunjukkan tuh bisa loh kita teladani. Gitu. Lalu mangga Leo.